hari ini Indonesia rasmi gabung dengan BRICS. Biar betul guys. Jangan skip, tonton sampai habis supaya tidak salah faham. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun subscribe, sudah pun support, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan, di mana dikatakan hari ini Indonesia rasmi gabung dengan BRICS. Biar betul guys. Apa-apa pun sabar. Kita tonton video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Adakah benar Indonesia rasmi sudah gabung dengan BRICS? Sudah punya dia. Kabar yang sangat mantap. Kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia yang kembali disarankan untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi terkuat dunia saingan G7 yaitu BRICS. Bahkan desakan ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer dan geopolitik Indonesia yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri. Lantas pertanyaannya, apakah alasan beliau tiba-tiba menyarankan dan mendesak Indonesia untuk segera masuk menjadi anggota geng ekonomi Rusia-Cina itu? Adakah untung ruginya? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap hal ini? Setelah ini kita bahas. Kemudian update, info kedua yang tak kalah panas, datang lagi dari Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, yang baru-baru ini telah mengumpulkan semua petinggi dan pemimpin negara-negara Afrika di Rusia, dalam KTT Rusia Afrika 2023. Dan tak main-main, Rusia pun dikabarkan telah menghapus hutang negara-negara Afrika, bahkan sampai memberikan sumbangan puluhan ribu ton gandum gratis kepada beberapa negara-negara Afrika. Di mana kabarnya Rusia pun mau memasukkan negara-negara Afrika itu menjadi sekutunya. Lantas negara mana sajakah itu? Apakah mereka kini telah mendukung Rusia? Dan apakah maksud Rusia sebenarnya? Apakah memang mencari sekutu-sekutu baru untuk melawan Barat? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya, satu persatu. Berita pertama, datang dari Indonesia yang kini kembali didesak untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi Rusia-Cina yaitu BRICS. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, seorang pengamat militer Indonesia yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri, baru-baru ini pun telah mendorong alias mendesak Indonesia untuk segera bergabung dalam aliansi ekonomi 5 negara berkembang besar dunia, yaitu BRICS. Karena menurutnya, dunia saat ini memerlukan keseimbangan aspek pertahanan keamanan dan juga ekonomi. Beliau menegaskan bahwa itu, yaitu urgensi untuk bergabung dengan BRICS adalah sebuah keniscayaan, yang artinya adalah suatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Dengan desakan ini, akhirnya ada satu lagi dukungan yang mengarahkan Indonesia ke dalam aliansi ekonomi terbesar Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan ini. Di mana kelima negara BRICS ini pun, saat ini kompetensi tumbuh menjadi penggerak perekonomian dunia terbesar pada tahun 2056 nanti. Dan untuk itu, Ibu Kony pun mengatakan bahwa, Indonesia pun perlu mempererat hubungan dengan BRICS ini, demi memperkuat perekonomian negara kita Indonesia. Kabar pertama datang dari BRICS, lagi hebohnya BRICS di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya, aliansi ekonomi Rusia, Cina, India ini pun akan menggelar KTT Puncak pada akhir Agustus ini dan yang mantapnya, mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka. Mantap. Update terbarunya, kini diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari laman Spektator Index, disebutkanlah bahwa,
Ternyata ada 13 negara yang officially atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia. Dalam daftar ini, dapat kalian lihat nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini ada Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan juga Venezuela. Mantap jos. Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada 5 negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar ini pun adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS yang juga seorang profesor di Getúlio Vargas Foundation di São Paulo, Brazil, yaitu Mr. Oliver Stwinkel mengatakan bahwa, negara kita Indonesia sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemungkinan Indonesia masuk ini pun semakin besar. Admin kutip dari situs republika.co.id, yang kabarnya kemarin memang sempat menanyakan tentang rencana keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS ini, kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Teuku Faizasyah, pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Namun saat ditanya, beliau pun ternyata menjawab akan disampaikan pada waktunya. Karena, jawaban Bapak Faizasyah ini pun mengisyaratkan bahwa, sebenarnya sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau tidak, namun beliau pun menambahkan bahwa, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya. Sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia beliau katakan artinya, pihak yang bisa menjawab hal yang ditanyakan itu bukan saya, ujarnya. Dan di sisi lain untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui, ujar beliau. Kemudian, ketika ditanya lagi, siapa yang berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, ini pun menyarankan untuk mencoba mengontak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Apakah benar, isu-isu Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Indonesia, Argentina, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan dilantik pada bulan Agustus ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya pada saat KTT Puncak di Afrika Selatan nanti. Oke, kemudian, di sisi lain Rusia yang kini terhampar oleh sanksi-sanksi Barat pun, mulai melakukan penetrasi dan menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, dengan melakukan gebrakan yang cukup mantap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut gebrakan Rusia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika ini pun, yaitu adalah dengan penghapusan hutang dan pemberian gandum gratis kepada negara-negara sekutunya di benua Afrika. Dan tak main-main jumlah hutang yang dihapus oleh Bapak Putin ini pun mencapai 23 miliar US$ atau sekitar 300 triliun. Hal ini pun diumumkan pada KTT Rusia Afrika, Desain Petersebal Rusia pada Jumat 28 Juli 2023 kemarin. Walaupun belum lagi secara official, secara rasmi sebenarnya Indonesia dikatakan akan join BRICS. Menurut daripada perwakilan daripada Menteri Luar di Indonesia, Teuku Faizasyah, di mana beliau sendiri pun tidak dapat memastikan sama ada Indonesia ini pasti akan join BRICS ataupun sebaliknya. Tetapi banyak sekali medsos di Indonesia sendiri maupun di luar daripada Indonesia telah menyatakan bahawa Indonesia ini pastilah akan join BRICS. Dan kalau kita ambil salah satu media di Indonesia, iaitu media CNBC Indonesia, di mana dikatakan Indonesia telah pun mendaftarkan diri untuk bergabung dengan aliansi dagang BRICS, di mana telah dilaporkan pada 3 Ogos pada tahun 2023, di mana kalau kita tengok sebanyak 12 negara telah pun disenaraikan akan join BRICS. Dan di antara negara itu kita dapat nampak sekejap ya. Di antara negara itu kita dapat nampak Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Saudi Arabia, UAE dan juga Venezuela. Dan kalau kita tengok dikatakan ada 5 negara yang mempunyai kapasitas yang memang sangat-sangat kuat untuk join ataupun diterima
masuk ke dalam Bridge Plus. Walaupun kalau kita tengok banyak media yang cover, pastilah, confirm lah Indonesia akan join Bridge. Tapi sabar kepada semua di luar sana, kita just waiting pada hujung bulan ini, bulan Ogos tahun 2023, semasa KTT Bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan, dan pada masa itulah penentu sama ada Indonesia akan join Bridge ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita tengok Presiden Putin dikatakan akan membantu Afrika Selatan dalam melangsaikan semua hutang-hutang dan juga akan memberikan pemberian biji-biji gandum di sebahagian besar di Afrika Selatan. Itulah di antara janji Presiden Putin terhadap Afrika Selatan jika masuk Bridge, dan Afrika Selatan sudah pun secara rasmi masuk Bridge sejak beberapa tahun yang lepas lagi. That's why lah nama dia Bridge. Kalau kita tengok Bridge, Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan. Dan jika ke-12 negara itu join lagi Bridge, dan Bridge itu ditukar nama kepada Bridge Plus. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.